Selamat pagi, siang, malam, jam berapapun Bapak menonton, selamat datang Bapak dosen yang terhormat, Pak Kresna. Jadi hari ini saya atas nama Imade Nobel Saputra dengan NIM 23010200053 akan mempresentasikan sekaligus mendemokan bagaimana proyek dari aplikasi yang sudah saya buat berjalan sesuai dengan kriteria tugas dari ujian akhir semester. Oke, jadi di sini, di aplikasi Cookmaster saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Cookmaster. Jadi Cookmaster itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjual resep dan user juga bisa membeli resep di aplikasi ini. Dan adminnya juga bisa untuk menambahkan resep, memberi judul, memberikan harga, deskripsi, bisa menghapus resep juga yang sudah ditambahkan di aplikasi ini, sekaligus bisa juga untuk mengedit isi dari resep yang sudah ditambahkan. Jadi sudah ada CRUD di aplikasi ini. Dan juga di aplikasi ini sudah ditambahkan fitur baru juga, yaitu adalah deep link dan deferred deep link. Dan sekaligus sudah terintegrasi dengan backend, yaitu Spabase. Jadi saya akan start untuk mencoba aplikasi ini terlebih dahulu sebelum mendemokan fitur-fitur sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi saya bakal login terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan out. User juga bisa mendaftar di sini, cuman di sini saya akan login saja. Di sini ada menu profile, masih sama seperti di UTS. Outnya pun masih sama seperti di UTS, bisa login, bisa register. Di sini ada card. Jika kita menambahkan barang di sini, maaf, ini sudah dibeli. Misalnya resep nasi goreng Gordon Ramsay, kita tambahkan keranjang, maka resepnya akan masuk ke keranjang. Oke, selanjutnya di explore, kita juga bisa langsung searching, dan ini langsung ya, live search untuk menu makanannya. Jadi masih mirip seperti saat UTS proyeknya. Dan di sini saya akan langsung mencoba menggunakan fitur dari deep link. Pertama saya akan menggunakan fitur deep link di sini. Jadi di sini saya bakal coba dua cara. Yang pertama adalah langsung menggunakan terminal. Yang kedua adalah menggunakan link. Jadi sebenarnya sama-sama menggunakan link, tapi di sini saya akan menggunakan npx Yuri. Kalau nggak salah Yuri. Ya, Yuri Sim. Jadi di ini digunakan agar Android Studio kita atau emulator kita itu otomatis masuk ke link ini, ke link yang sudah disiapkan ini, open link ini. Tapi saya akan coba juga opennya tuh di Chrome. Tapi saya bakal coba dari terminal terlebih dahulu. Sini nih adalah tempat untuk menguji apakah deep link kita berhasil atau tidak. Deep link project saya. Oke, saya sudah keluar dari aplikasinya. Saya bakal coba langsung. Saya enter, apakah bakal masuk ke aplikasinya? Oke, berhasil masuk. Mungkin saya bakal coba tes sekali lagi. Oke, berhasil masuk. Jadi, saya mungkin jelasin sedikit mengenai linknya. Jadi, link ini, npx Sim open. Jadi, ini akan mengopen Cookmaster dengan tabel resep dengan ID ini. Jadi, ID ini didapat dari tabel ini, di resep, dan mengambil tabel yang namanya
resep makanan lokal good. Nah, jadi saya menggunakan UID ini, UUID ini untuk masuk menggunakan linknya, sehingga user yang diberikan link ini akan otomatis masuk ke sini sesuai dengan resepnya, sesuai dengan ID-nya. Oke, selanjutnya karena itu sudah di deep link, saya bakal coba menggunakan link, bukan terminal tapi link. Oke, aplikasi ini cukup berat. Saya bakal ambil Cook Master sampai sini. Oke, sebelumnya sebentar. Tadi itu agak ada sedikit kesalahan, masih sama menggunakan link ini. Kalau text you copy, dan bakal ada notif seperti ini. Continue to Cook Master. Nah, this site want to open the Cook Master app. Jadi aplikasi, berarti link ini sudah berhasil, deep linknya. Ya, ketika saya klik continue, oke, hilang. Saya ulangi. Ketika saya klik continue, maka akan membuka aplikasinya dan akan membuka ID resep yang sudah dijadikan linknya tadi. Jadi ID-nya sudah tercatat di linknya dan akan membuka resep yang sudah kita targetkan sebelumnya. Oke, itu untuk deep link. Saya bakal coba menggunakan default deep link sekarang. Tapi default deep link di sini mungkin bisa dibilang tidak menggunakan aplikasi Play Store atau sejenisnya atau Firebase karena itu cukup advance dan saya kekurangan waktu. Jadi saya menggunakan metode yang namanya Supabase sebagai perantaranya. Jadi di sini saya sudah membuat yang namanya table baru yang namanya default links. Jadi di sini digunakan untuk mencatat orang yang mengunjungi website dari Cookmaster. Bukan Cookmaster, tapi website kedua yang sudah saya buat. Jadi cara kerjanya itu seperti seperti table default deep links ini digunakan untuk menyimpan informasi tujuan navigasi sementara ketika pengguna mengklik sebuah tautan default deep link sebelum aplikasi terinstall. Karena aplikasi belum ada di perangkat, maka tujuan halaman, misalnya ID resep yang ada di sini, tidak bisa langsung diproses oleh aplikasi. Oleh karena itu, data tersebut perlu disimpan di sebuah tempat perantara, yaitu default deep links atau di table ini. Dan websitenya ada di sini. Jadi sebelumnya saya juga sudah membuat webnya yang otomatis mengambil data jika saya membuka websitenya yang ada di sini. Nah, ketika ini diambil, maka otomatis data di sini akan bertambah dan klaimnya bakal jadi false. Namun, ketika aplikasi Cookmaster saya dibuka, maka saya otomatis akan berada di link. Sorry, saya maksud itu ID resep yang sudah ditargetkan sebelumnya. Jadi simpelnya itu default links ini bakal menyimpan datanya ketika kita mengunjungi website ini sesuai dengan ID di sini, karena saya sudah membuat web khusus untuk menyimpan data ketika ada user yang masuk ke web ini. Jadi bisa dibilang ini dummy sih, data dummy gitu, bukan data yang mengambil perangkat langsung. Dan website tersebut mengambil data dari URL link Supabase saya. Jadi dia terhubung juga di sini. Dan ketika dari website tersebut masuk ke default links, dan default links ini dibaca langsung oleh kode yang ada di sini di layout TypeScript.
Jadi layout TypeScript ini akan melakukan pengecekan ke tabel different deep links di Supabase menggunakan identitas perangkat. Jadi semua ini benar-benar terhubung dari web ini ke Supabase saya, ke layout TypeScript, dan langsung ke aplikasinya. Jadi semuanya berhubungan langsung. Nah, di sini ada yang false. Jadi dia tidak bertambah ke bawah, melainkan random saja. Oke, jadi ini ada false 2 ya. Berarti ketika aplikasinya dijalankan, maka akan 2 kali masuk ke dalam ID yang sudah ditargetkan. Oke, mungkin saya bakal langsung hapus aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah terhapus. Dan di sini saya sudah build aplikasinya. Saya build aplikasinya di expo.dev. Dan saya build dengan EAS dev. Sorry, maksudnya EAS build. Dan menggunakan EAS JSON juga di sini. Oke, saya bakal langsung ke aplikasinya. Karena saya sudah hapus aplikasinya, jadi otomatis saya harus install lagi aplikasinya. Oke, jadi di sini udah ada aplikasinya. Karena ya udah download sebelumnya, jadi tidak usah di install lagi atau download lagi di expo.dev. Jadi saya bakal langsung install aplikasinya. Nah, saya klik down dulu. Jadi saya mungkin ke sini lagi. Jadi website ini yang sudah saya upload di Fred Vercel App ini itu berfungsi sebagai titik masuk atau entry point ketika pengguna mengklik sebuah tautan promosi atau tautan berbagi yang tujuan tertentu, misalnya halaman resep. Karena aplikasi belum tentu terinstall di perangkat pengguna, website ini menjadi perantara antara proses klik tautan dan proses instalasi aplikasi. Nah, jadi ini berperan penting pada jalannya aplikasi ketika user menginstal aplikasi, dan otomatis bakal ditendang ke halaman uh, resep ID yang sudah ditentukan atau ditargetkan. Oke, saya bakal langsung coba. Di sini aplikasinya sudah terinstall. Nah, di sini saya klik, maka otomatis bakal dibawa ke ID resep makanan local good. Nah, jadi sudah masuk ke sini. Namun karena false-nya tadi mungkin sudah 3 atau 4 ya. Saya bakal coba lagi, maka bakal masih tetap di sana. Jadi ini bisa dibilang bug yang belum sempat saya fix. Saya coba lagi. Nah, sudah berhasil. Jadi sudah berhasil masuk ke Kumaster. Tapi sebelumnya user itu tidak perlu login. Jadi user langsung dibawa ke ID itu. Jadi saya menggunakan contoh dari aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia, yang dimana ketika kita ngeklik link tertentu akan mengarah ke aplikasinya langsung atau barang tersebut langsung dan tanpa perlu login lagi. Saya juga bakal mencoba fitur CRUD di aplikasi ini terlebih dahulu karena sebelumnya saya lupa buat mencoba fitur tersebut. Tapi di sini saya bakal menggunakan gambar yang sama mungkin dengan beberapa hal atau yang sudah saya add sebelumnya. Jadi saya bakal pakai ini. Saya klik crop. Saya bakal bikin namanya tuh sesuai dengan gambarnya, terfavorit.
dan harga 100.000. Deskripsinya simpel saja, makanan enak, dan saya bakal nambahkan PDF-nya. Saya bakal menggunakan ya PDF bebas saja, SNI burger. Dan apakah terfavorit berhasil masuk ke database? Kita berhasil mengcrypt. Oke, berhasil masuk di sini, tapi apakah database-nya masuk? Ya, masuk terfavorit, karena sebelumnya tidak ada, ini cuma 3 makanan, dan sekarang sudah masuk. Berarti create-nya sudah berhasil, rate-nya juga sudah berhasil. Saya bakal coba update terfavorit menjadi terfavorit di dunia. Kita coba update-nya. Terfavorit, apakah berhasil mengganti menjadi terfavorit di dunia? Berhasil, terfavorit di dunia. Selanjutnya, apakah bisa dihapus sesuai dengan namanya create, rate, update, delete? Apakah berhasil bisa di delete? Kita tes. Oke, berhasil di delete. Jadi, oke, sebelumnya saya lupa untuk mengedit semuanya, karena sebelumnya saya cuma mengedit namanya saja. Oke, di sini baru saja saya coba fitur edit lagi. Mungkin saya bakal coba fitur editnya itu secara keseluruhan. Jadi bukan hanya nama yang diedit, saya bakal edit semuanya. Terfavorit dunia. Misalnya saya kasih 404 makanan enak di dunia. Oke, di sini masih sama. Makanan enak terfavorit dunia, tidak nomor 404. Harganya saya kasih 1 juta, dan file PDF-nya pun saya bakal ubah menjadi resep nasi goreng. Saya simpan perubahannya. Oke, berhasil, dan harganya menjadi 1 juta. Oke, mungkin kita coba ke keranjang. Dan ketika kita ke cart items, maka akan ada produk yang tadi kita masukkan ke keranjang. Oke, internet saya sedikit lemot. Oke, dan cart itemnya sudah masuk 3, karena di sini memang menggunakan ID-nya saja, user ID, resep ID. Jadi user ID ini yang menggunakan email saya sebelumnya, itu nobelsaputra10@gmail.com, dan ini resep ID-nya yang ada di sini. Ini ID cart items-nya. Dan ya, langsung saya beli saja. Maka ini bakal kosong. Oke, saya kembali ke sini. Oke, maka datanya kosong ketika kita sudah membeli itemnya. Jadi cart itemnya sudah kosong karena produknya sudah kita beli. Oke, itu kira-kira fitur yang ada di aplikasi ini, yang sudah ada di aplikasi ini. Nah, dan ketika resepnya sudah dibeli, misalnya tadi deh, yang terfavorit di dunia, kita bisa lihat resep lengkapnya. Dan kita akan dibawa ke web yang ada sebuah base yang di sini. Dan kita lihat apakah kita benar-benar bisa melihat resep yang sudah kita beli. Oke, berhasil terbuka. Jadi ini bukan karena aplikasinya atau PDF-nya yang bikin lama loadingnya, melainkan karena koneksi internet saya yang lagi jelek sekali hari ini. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya di sini. Oke, berarti aplikasinya itu sudah berjalan dengan semestinya, sudah sesuai.
Dan ini juga adalah proyek yang masih sama seperti proyek UTS, cuman memang ada tambahan lagi yaitu deep link, different link, dan different link saja. Ya, mungkin itu saja sih demo dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi create-nya berhasil, create berhasil, update berhasil, delete berhasil, deep link berhasil, implementasi Spobase juga berhasil, dan different deep link-nya pun juga sudah berhasil. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya, Pak. Jika saya ada salah kata atau sedikit meleset mengenai informasi yang saya jelaskan sebelumnya, saya mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih.